sambutan dilanjutkan dengan soft launching logo Munas Kahmi ke-11 dipalu oleh Menko Polhukam Republik Indonesia yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Dipersilakan. Launchingnya gimana nanti? Sambutan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakanda Akbar Tanjung, Ketua Umum HMI pada tahun-tahun yang sulit dan HMI harus bertahan pada waktu itu. Dan kemudian Bang Akbar ini menjadi Ketua DPR, menjadi Mensesnek, menjadi Menpora, Menpera dan sebagainya. Senior kita yang sangat kita banggakan. Di sini ada juga Pak Wakil Gubernur, Presidium, lalu tadi ada Ibu Siti Zuhro, ada Viva Yoga, ada Kaharyadi Manembang, ada Mas Tubagus dan lain semuanya. Siapa? Ya. Dan ya, Pak Laude Kamaluddin, Rektor Wici. Dan maaf tadi ada Pak Dandim di sini. Maaf Pak Dandim, ini acaranya lebih cair sehingga tadi Bapak ada mungkin lalu kemana gitu. Padahal ini daerahnya Bapak nih. Terima kasih. Nanti kita ketemu di kesempatan lain. Biasanya kan kalau Dandim ketemu dulu lapor dan sebagainya. Tapi tadi udah mencair gitu terus beliau pergi. Tidak apa-apa, Pak Dandim, makasih atas kehadirannya. Saya mewakili teman-teman di Dewan Pakar. Pakar itu berasal dari bahasa Arab. Istilah aslinya itu fakkar, fakkarun itu para pemikir. Jadi Dewan Pakar itu Dewan para pemikir aslinya. Nah, ini penting. Di HMI dan Kahmi itu ada para pemikir yang serius. Pemikir itu basisnya adalah akademis. Oleh sebab itu ada kata insan akademis. Ya, insan akademis itu ya insan yang pemikir, di mana antara kepemikiran dan akademis itu bertemu. Di situ apa yang disebut cendekiawan atau intelektualisme. Nah, di dalam kecendekiawanan dan intelektualitas ini ada dua pertemuan. Pertemuan pemikiran yang dalam dan hati nurani yang sensitif, yang peka terhadap kehidupan masyarakat. Nah, disitulah kita membangun insan akademis itu. Kepakarannya oke, hatinya lembut, sensitif terhadap kehidupan masyarakat. Nah, saudara sekalian, ini seperti kata Bang Akbar tadi, sesuai dah dengan Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat, ini satu perjuangan panjang. Dulu Undang-Undang Dasar kita itu sebelum reformasi, itu bunyinya begini, pasal 31 itu. Pemerintah memajukan sistem pengajaran nasional. Pasal 31 Undang-Undang Dasar dulu. Ada reformasi, Bang Akbar masuk ke DPR, kita masuk ke MPR, DPR semua bergabung diganti. Karena kita tidak memerlukan pengajaran. Kita memerlukan pendidikan. Maka diganti pasalnya itu. Pemerintah memajukan satu sistem pendidikan nasional. Itu sekarang bunyinya. Pendidikan itu bahasa Arabnya at-tarbiyah. At-tarbiyah itu pendekatannya hati nurani dan otak. Oleh sebab itu di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar, pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan itu diselenggarakan berdasarkan iman, takwa dan akhlak. Nanti dibaca tuh pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Dulu nggak ada kata iman, takwa, akhlak, itu dianggap ditolak oleh orang-orang sekuler.
Nggak boleh ada kata iman, takwa, akhlak itu bahasa agama, nggak boleh masuk di konstitusi, hampir perang dulu tuh. Tapi teman-teman dari KAHMI, dari PMI dan sebagainya, alumni-alumnya bergabung. Kita harus pakai kata pendidikan, tarbiyah, dasarnya iman, takwa, akhlak. Lalu di bawahnya, di ayat 5-nya disebutkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, dikembangkan sama berdasar akhlak mulia, kesatuan bangsa dan sebagainya. Nah, saudara, disitulah posisi kita di dalam dunia pendidikan. Kita jaga dunia akademis kita itu HMI supaya dihidupkan kembali untuk memberi warna bagi kehidupan kita yang berdasar Pancasila yang agamis, nasionalis agamis, agamis nasionalis, yang seperti kata Pak Bang Akbar tadi, satu sisi dari satu mata uang, dua sisi dari satu mata uang, satu agama, yang kedua negara, keislaman dan keindonesiaan itu satu. Nah, itulah tugas kita ke depan. Soal beda-beda pendapat dalam urusan-urusan kecil nggak apa-apa, boleh. Saya beri cerita yang terakhir satu aja. Ada dua ulama besar, namanya Kiai Hasyim Asy'ari dan yang satu namanya Kiai Mas Kumambang di Gresik. Hasyim Asy'ari ini Kiai Fakih, Mas Kumambang ini di Gresik, pondok pesantren besar sampai sekarang masih ada. Lalu di sebelahnya sana di Jombang ada Kiai Hasyim Asy'ari, pondok pesantren Tebuireng. Ini pahamnya berbeda. Kiai Hasyim Asy'ari melarang orang menabuh beduk dan kentongan kalau waktu sholat. Tidak boleh, kata Kiai Hasyim Asy'ari. Mau sholat ya adzan saja selesai. Teriak boleh, pakai toa boleh kalau punya toa. Waktu itu belum ada toa. Mas Kumambang justru kalau mau sholat sesuai dengan kebutuhan budaya, manggil orang itu pakai beduk dan kentongan, kodang. Nah, suatu saat Kiai Mas Kumambang datang ke Jombang memberitahu ke Kiai Hasyim, saya akan berkunjung ke sana silaturahim. Apa diperintahkan oleh Kiai Hasyim? Para santri dan penduduk desa Jombang, nanti kalau ada Raden Mas Kumambang ke sini, pas datang waktu sholat harap dipukul beduk dan kentongan. Padahal dia menolak. Urung terus adzan. Ditanya oleh Mas Kumambang, Kiai kok nabuh beduk dan kentongan? Ya karena ada sampean ke sini. Saya teguh kentongan. Habis itu Kiai Hasyim datang ke Gresik ke Kiai Fakih. Kiai Fakih perintahkan selama ada Kiai Hasyim tidak boleh ada beduk berbunyi di sini. Ditanya Kiai Hasyim, ini mau sholat kok tidak ada kentongan? Ya, kata Kiai Hasyim. Ya kan sudah ada adzan katanya. Loh, kenapa tidak pakai kentongan? Sini kan ada kentongan. Biasanya kalau sholat, kata Kiai Mas Kumambang, karena ada Kiai Hasyim di sini. Saya menghormati. Kiai Hasyim nggak suka beduk kentongan, ya sudah nggak usah. Sama ketika saya ke Jombang, saya suka beduk kentongan sama Kiai Hasyim dibangun. Nah, itulah keberbedaan di dalam kebersatuan itu sangat indah. Dan sama dulu Kiai Idham Khalid itu orang tokoh ketua PBNU, Buya Hamka itu tokoh Muhammadiyah. Ceritanya udah terkenal kalau Buya Hamka jadi sholat imam subuh, yang jadi makmum Idham Khalid dia baca kunut. Padahal Muhammadiyah tidak suka kunut. Ketika ditanya sama itu, Buya, kok baca kunut? Muhammadiyah kan tidak baca kunut, karena ada ketua NU. Gantian Idham Khalid yang jadi imam, biasanya baca kunut panjang-panjang, dia tidak baca kunut. Ditanya oleh Hamka, kenapa tidak baca kunut Pak Idham Khalid? Ini kan baca. Karena yang menjadi makmum saya orang Muhammadiyah. Ya kan? Nah, kebersatuan seperti ini penting. Lintas agama, tadi kan lintas madhab, lintas pemahaman, pemikiran. Nah, nanti lintas agama yang beragama lain sama ajarannya, kita saling menghargai, bersatu di dalam kebedaan suku. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kamu diciptakan bermacam-macam. Walau sya'allahu la'amana kulluhum man fil ardi jami'a
Kalau Allah mau seluruh manusia di muka bumi ini beriman kepada saya ciptakan beriman. Tetapi kata Allah, sengaja saya ciptakan kamu berbeda. Agar apa? Kamu bisa saling bersinergi di dalam perbedaan itu. Terus apa bedanya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia hanya yang bertakwa. Nah inilah, karena ini saya mewakili Dewan Pakar, jadi sok-sok pakar gitu ya. Sekian saudara sambutan dari saya. Jayalah HMI, bahagia HMI, yakin usaha sampai. Saya akan launching. Logo ini ditemani oleh siapa Mbak? Mohon mendampingi untuk soft launching logo Munas Kahmi ke-11 di Palu. Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional Kahmi, Kanda Dr. Insinyur Akbar Tanjung. Koordinator Presidium Majelis Nasional Kahmi, Kanda Riza Patria, beserta jajaran Presidium, Yunda Profesor Siti Juro dan Kanda Hifa Yoga Mauladi. Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Kahmi, Kanda Manimbang Kaharyadi. Ketua Panitia Munas Kahmi ke-11, Kanda Sabarudin. Ketua Panitia Jalan Sehat, Saudara Rudi Gani. Koordinator Presidium Farhati Nasional, Yunda Hanifah Hussein. Dan Ketua MW Sulawesi Tengah. Nanti akan saya kasih aba-aba untuk membuka ya Bang.